Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berdiskusi pada Zoom pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Angeli Oktaviani sebagai moderator untuk membimbing jalannya diskusi pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Bella Bevika Sari, Citra Vika Gustia, Dian Nabila, Diskariani, Desi Clarissa Fikti, Dea Levana, Angeli Oktaviani, Eva Yuliana, Fiska Usiawa, Fitri Kumalasari, dan Fitria Fatmasari. Di sini kami akan berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok, yaitu materi tentang MLM syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama akan dijawab oleh saudara Baiklah, pertanyaannya, bagaimana sistem multi-level marketing yang sesuai dengan prinsip syariah? Multi-level marketing yang sesuai syariah adalah produk yang halal dan bermanfaat, dan proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, sumpah yang berlebihan, dan pengurangan timbangan dan lain-lainnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Eva Yuliana. Kepada Eva dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya bagaimana hukum jual beli dengan sistem multi level marketing dalam perspektif hukum Islam. Jawabannya, dalam literatur hukum Islam, selama bisnis MLM tersebut bebas dari unsur-unsur haram seperti riba, goror, dan maisir, maka hukumnya adalah mubah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan, apa yang membedakan penerapan marketing syariah terhadap marketing pada umumnya? Jadi, perbedaan utama antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional terletak pada yang dianut oleh marketer. Marketer konvensional lebih mengutamakan target dan keuntungan besar bagi perusahaan, sedangkan marketer syariah tidak hanya keuntungan yang dikejar, tapi juga nilai kejujuran dan keadilan. Baik, terima kasih. Kembalikan ke penghubung. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang asuransi konvensional. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh saudari Desi Clarissa. Kepada Desi dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu konvensional. Asuransi konvensional menggunakan prinsip sharing risk, di mana peserta saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Menerapkan prinsip transfer of risk, di mana peserta mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung sepenuhnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu akan dijawab oleh Diskaryani. Kepada Diska dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yang dimana pertanyaannya itu, apakah yang digunakan dalam asuransi konvensional? Jawabannya, sementara itu, untuk definisi asuransi konvensional adalah jenis asuransi yang menggunakan prinsip jual-beli, resiko atau transfer risk. Itu artinya, primer yang dibayarkan oleh tertanggung berguna untuk mengalihkan resiko finansial kepada pihak perusahaan asuransi. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari kelompok 4 akan dijawab oleh Fitria Fatmasari. Kepada Fitria dipersilahkan. Pertanyaannya, bagaimana jika ketika membeli asuransi dan di tengah jalan sebelum kontrak selesai, kemudian merasa tidak membutuhkan asuransi tersebut, apakah resikonya? Jika nasabah merasa tidak membutuhkan polis asuransi dan kemudian memutuskan untuk memberhentikan kepemilikannya di tengah jalan sebelum kontrak habis, nasabah akan tetap menerima pengembalian premi asuransi sejumlah yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Baik, telah selesai semua terjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.